Air. Air adalah ciptaan Allah. Air merupakan zat paling penting bagi kehidupan untuk semua makhluk hidup, manusia, hewan, dan juga tumbuhan. Air yang murni tidak memiliki bau, rasa, dan warna. Beberapa sumber mata air. Salah satunya adalah air danau. Menurut asalnya, sebagian dari air danau adalah air hujan yang mengalir melalui saluran-saluran masuk ke dalam danau ini. Nah, air danau ini digunakan oleh ikan-ikan sebagai tempat hidupnya. Tetapi bila akan digunakan oleh manusia sebagai sumber air minum, harus diolah terlebih dahulu karena air danau tercemar oleh berbagai macam kotoran. Mata air. Air yang keluar dari mata air ini berasal dari air tanah yang muncul secara alamiah. Nah, bila kita akan menggunakan air ini sebagai air minum, kita tetap harus merebusnya terlebih dahulu. Kenapa harus kita rebus dahulu? Karena kita tidak tahu apakah air ini sudah tercemar oleh kotoran atau belum. Maka bila kita rebus dahulu, insya Allah kuman-kuman akan mati. Rebusnya sampai mendidih ya. Mata air ini akan muncul di tempat-tempat yang masih banyak pepohonannya. Kenapa? Karena salah satu fungsi kita menanam pohon adalah akar-akarnya bisa menyimpan cadangan air. Nah, itulah gunanya kita menanam pohon yang besar di lingkungan sekitar rumah kita. Dan selain itu, juga dari pohon-pohonan akan mengeluarkan oksigen. Jadi, sekeliling rumah kita akan terasa sejuk dan segar. Air sumur. Air ini keluar dari dalam tanah. Biasanya kedalamannya sekitar 5-15 meter dari permukaan tanah. Sangat dalam, makanya harus hati-hati. Ketika kita menimba atau mengambil air di sumur, kita harus didampingi oleh orang dewasa karena itu sangat berbahaya. Nah, yang ini adalah air sungai, sama dengan air danau. Ini juga berasal dari kumpulan air hujan yang mengalir kemudian menjadi satu. Air ini sebagai tempat hidupnya binatang. Bila akan digunakan oleh manusia, harus diproses terlebih dahulu karena airnya sangat kotor. Air laut. Air laut rasanya asin karena air laut mengandung garam. Oleh karena itu, air laut tidak memenuhi syarat untuk diminum. Air hujan. Cara menjadikan air hujan sebagai air minum, hendaknya jangan saat air hujan baru mulai turun, karena masih banyak mengandung kotoran. Nah, itulah beberapa sumber air yang bisa digunakan, dimanfaatkan oleh semua makhluk hidup, baik itu manusia, binatang, maupun tumbuhan.